Dalam penunjukan delegasi untuk musyawarah daerah organisasi wanita di suatu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Tina, Agnes, dan Sandra. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi sebagai berikut. Yang pertama, jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Yang kedua, jika Sari dan Dewi dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Yang ketiga, jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Yang keempat, jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tidak keduanya. Yang kelima, Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jika Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimum anggota delegasi yang dapat dikirimkan? Nah, dari sini sebelum kita kerjakan, di sini ada ralat ya, ralat untuk soal. Untuk pernyataan yang kedua, di sini sebetulnya bukan Tina, tetapi ini adalah Juli. Nah, seperti ini. Baik, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tuliskan dulu bagaimana kemungkinan-kemungkinannya dari pernyataan-pernyataan di atas. Pernyataan yang pertama, jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Maka ini menjadi satu kesatuan ya. Jika Sandra kita pilih, maka akan berakibat pada Sari yang dipilih. Pernyataan yang kedua, jika Sari dan Dewi dipilih, jadi jika Sari dan Dewi keduanya ini dipilih, maka Juli tidak boleh dipilih. Juli tidak boleh dipilih. Kemudian yang ketiga, jika Dewi dan Juli dipilih, jika Dewi dan Juli dipilih, maka Tina tidak boleh dipilih. Yang keempat, jika Juli dipilih, maka Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Jadi memilih antara Laras dan Agnes. Laras atau Agnes maksudnya. Nah, kemudian yang kelima, jika yang kelima Laras dan Tina harus dipilih salah satunya. Baik, di sini Laras dan Tina harus dipilih, maka memilih antara Laras dan Tina. Nah, dari soalnya diketahui bahwa Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih. Jadi kita hilangkan saja Laras. Tadi saya silang aja, Laras tidak dipilih dan Agnes juga tidak dipilih. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pada pernyataan yang terakhir, yang kelima. Karena Laras tidak dipilih, otomatis Tina pasti dipilih. Lihat pernyataannya. Laras dan Tina harus dipilih salah satu. Maka kita simpulkan Tina pasti dipilih. Kemudian kita juga melihat pernyataan yang keempat. Jika Juli kita pilih, maka Laras dan Agnes harus dipilih salah satunya. Tetapi kenyataannya Laras dan Agnes tidak dipilih keduanya. Maka kita simpulkan Juli tidak dipilih, tidak ikut. Nah, kemudian kita lihat pada pernyataan yang berikutnya. Jika Tina dipilih. Oke, kita lihat ya di sini. Ini Juli kita silang aja Julinya. Baik, seperti ini ya. Jika pernyataan yang ketiga kita lihat, nih, jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Tetapi karena Tina dipilih, maka kita harus memilih antara Dewi dan Juli. Karena kalau kedua-duanya dipilih, Tina tidak boleh ikut. Tetapi karena Tina boleh ikut, maka antara keduanya kita boleh memilih salah satunya. Karena Juli sudah tidak diikutkan, maka Dewi harus diikutkan. Seperti ini. Nah, dari sini kita juga melihat pernyataan yang berikutnya. Yang kedua, jika Sari dan Dewi dipilih, maka Juli tidak boleh dipilih. Ini pernyataan ini benar ya, karena Juli tidak dipilih, maka Sari dan Dewi harus kita pilih. Sari dan Dewi. Pernyataan yang pertama, jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Karena Sari dipilih, maka Sandra juga harus dipilih. Jadi kesimpulannya yang dipilih adalah Sandra, Sari, Dewi,
dan Tina. Jadi ada 4 delegasi, jawabannya adalah B.